Halo semuanya, salam kenal. Saya Zahra Nisrina Dahlan dengan NIM G0023206 dari kelompok B5. Di video ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan yang telah saya dapatkan dari praktikum anatomi pada blok 1.2 di semester 1 ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin dari teman-teman semua pasti banyak dan paling tidak sekali lah pernah menonton sebuah pertandingan olahraga. Terus pertandingan olahraga yang mungkin sering kita jumpai nih, sering dilihat oleh bapak-bapak, terus juga sering banget ditayangin di televisi, itu adalah pertandingan sepak bola. Nah, waktu kita melihat sebuah pertandingan olahraga, terutama sepak bola, itu kan nggak jarang kita melihat para atletnya tuh mengalami cedera. Terus salah satu cedera yang mungkin sering banget dialamin oleh para pemain sepak bola itu adalah ACL injury. Apa sih itu ACL injury dan apa sih itu ACL? Nah, jadi ACL atau kepanjangannya itu adalah anterior cruciate ligament. Itu merupakan salah satu ligamen yang menghubungkan antara os femur dan juga os tibia pada artikulasio genu di manusia. Nah, pada ACL injury, si anterior cruciate ligament tadi itu rusak atau robek, sehingga pada artikulasio genu tentunya akan mengalami kelainan fungsi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang artikulasio. Apa sih itu artikulasio? Jadi artikulasio itu merupakan pertemuan antar tulang. Nah, ACL itu tadi kan letaknya ada di artikulasio genu kan. Nah, artikulasio genu itu sebenarnya terdiri dari 3 artikulasio, yaitu ada artikulasio femoropatellaris, artikulasio meniscofemoralis, dan juga artikulasio meniscotibialis. Seperti yang udah aku sebutin di awal tadi, kalau artikulasio itu merupakan pertemuan antar tulang. Pasti ada tulang-tulang penyusunnya kan, nggak cuma satu tulang, minimal ada 2 tulang. Nah, pada artikulasio femoropatellaris itu artikulasi tersebut dibentuk oleh fasies patellaris os femur dan juga fasies articularis dari patella. Kemudian pada artikulasio meniscofemoralis itu dibentuk oleh condyles femoris dan meniscus medialis et lateralis. Nah, yang terakhir tadi ada artikulasio meniscotibialis itu dibentuk oleh condyles tibiae dan meniscus medialis et lateralis. Selanjutnya, pada sebuah pertemuan tulang atau artikulasio itu tentunya harus ada suatu struktur yang menguatkan pertemuan tulang tersebut dong. Nah, suatu struktur yang memperkuat hubungan antar tulang itu disebut dengan ligamen. Pada artikulasio genu itu ada ligamen yang memperkuat hubungan antar tulang-tulangnya, yaitu ada ligamen kolateral medial, kemudian ada ligamen kolateral lateral, ligamen patella, ligamen cruciatum anterius et posterius, dan juga ligamen transversum. Nah, selain ligamen, untuk tubuh kita bisa bergerak itu kan membutuhkan otot kan. Nah, jadi pada artikulasio genu tersebut juga ada otot-otot dan juga tendon otot yang menyusun artikulasio tersebut. Nah, kalau ditinjau dari beberapa sisi nih, yang pertama ada sisi anterior. Itu ada musculus rectus femoris yang berorigo di pelvic dan insersionya ada di caput tibia. Fungsinya ini untuk ekstensi dari artikulasio genu. Selanjutnya ada musculus vastus medialis, vastus lateralis, dan juga vastus intermedialis. Ini origonya ada di femur dan insersionya ada pada caput tibia. Fungsinya sama, yaitu untuk ekstensi artikulasio genu. Kemudian jika ditinjau dari sisi posterior, itu ada musculus biceps femoris, itu origonya ada di pelvic dan insersionya ada pada caput tibia. Kemudian fungsinya dari musculus biceps femoris ini adalah untuk eksorotasi dari artikulasio genu. Kemudian ada musculus semitendinosus, itu yang bererigo di pelvic dan insersionya ada pada caput tibia. Fungsinya itu untuk fleksi dan juga endorotasi dari artikulasio genu. Kemudian ada musculus semimembranosus yang bererigo di pelvic dan insersionya itu ada di caput tibia.
Fungsinya itu sama, yaitu untuk fleksi dan juga endorotasi dari artikulasi genu. Kemudian dari sisi posterior ini yang terakhir itu ada musculus gastrocnemius. Itu origonya ada di kaput femur, dan insersionya itu ada pada posterior calcaneus. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk fleksi dari artikulasi genu. Kemudian jika ditinjau dari sisi lateral itu ada musculus sartorius yang berorigo di sias atau spina iliaca anterior superior, dan insersionya itu ada di tuberositas tibia. Kemudian fungsi dari musculus sartorius ini itu adalah untuk fleksi internal dan juga rotasi dari articulatio genu. Kemudian ada musculus gracilis, origonya ada pada ramus inferior osis pubis dan osis ischi, dan insersionya itu ada pada tuberositas tibia. Fungsinya untuk apa? Jadi musculus gracilis ini fungsinya untuk fleksi eksternal dan juga rotasi dari articulatio genu. Kemudian ada dari sisi lateral itu juga ada musculus tensofacialatae, itu yang berorigo di spina iliaca anterior inferior dan juga fascia latae, dan insersionya itu ada pada tractus iliotibialis. Fungsi dari musculus tensor fascia latae ini adalah untuk flexor abduktor internal rotasi dari hip. Nah, selanjutnya itu ada tendon. Nah, tendon itu apa? Jadi tendon ini adalah jaringan ikat tebal yang mengikat muskulus pada os atau tulang. Nah, ada beberapa tendon yang menyusun articulatio genu, yaitu ada quadriceps tendon, itu menghubungkan musculus quadriceps dengan patella. Kemudian ada patellar tendon, itu menghubungkan patella dengan tibia. Kemudian ada hamstring tendon, dan juga ada iliotibial tendon. Nah, selain osa, ligamen, muskulus, dan tendon, ada juga nih yang namanya bursa. Jadi bursa ini tuh adalah suatu struktur yang terbentuk dari kantung sinovial yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara os atau tulang dan tendon ketika kita melakukan sebuah pergerakan. Ada 4 bursa khas yang ada pada articulatio genu. Jadi yang pertama itu ada bursa suprapatellar. Itu yang warnanya biru. Jadi itu terletak di atas patella. Kemudian ada bursa prepatellar. Itu yang warnanya hijau. Itu dia terletak di depan patella. Kemudian ada bursa infrapatellar, itu yang warnanya kuning. Itu dia letaknya di bawah tendon patellar dan di atas dari os tibia. Kemudian yang keempat itu ada bursa semimembranosus, yaitu yang warnanya merah. Dia terletak di antara tendon semimembranosus dan juga os tibia. Terus last but not least itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan ada 2, ada arteri dan vena. Terus pembuluh darah apa sih yang melewati dari articulatio genu ini? Jadi untuk pembuluh darah vena itu ada vena poplitea yang berada di belakang lutut atau belakang articulatio genu. Ini merupakan salah satu dari beberapa pembuluh darah yang membawa darah dari kaki ke vena cava inferior, yang merupakan vena besar yang membawa darah dari tubuh bagian bawah menuju ke jantung. Kemudian untuk pembuluh arteri itu ada arteri poplitea, letaknya itu ada di dalam dan masuk ke fossa poplitea melalui lubang yang ada di dalam musculus adductor magnus, yaitu hiatus saphenus sebagai lanjutan dari arteria femoralis. Pembuluh ini berakhir setinggi pinggir bawah musculus popliteus dengan bercabang menjadi arteria tibialis anterior dan juga posterior. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang ekstremitas inferior pada manusia, khususnya pada articulatio genu atau lutut.
Selanjutnya kita akan pindah ke ekstremitas superior atau anggota gerak bagian atas. Nah, pada ekstremitas superior ini ada yang namanya plexus brachialis. Nah, apa sih itu plexus brachialis? Jadi plexus brachialis itu adalah kumpulan syaraf-syaraf yang dia akan menginervasi dan menyediakan rangsangan untuk kontraksi otot di area ekstremitas superior dari manusia. Nah, jadi plexus brachialis ini dia terbentang dari cervical 5 sampai thorax 1. Dia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu radix, truncus, divisi, fasciculus, dan juga nervus terminalis. Yang pertama, radix. Jadi radix anterior dari C5 sampai C6 itu akan membentuk truncus superior. Kemudian radix C7 dia itu radix anterior C7 dia akan membentuk truncus media, dan radix anterior C8 dan juga T1 dia akan membentuk truncus inferior. Dari bagian radix ini ada beberapa syaraf yang keluar. Di antaranya itu ada nervus dorsalis, dia ini nervus dorsalis scapula. Dia ini merupakan divisi anterior C5. Dia itu menginervasi musculus levator scapula rhomboid minor dan juga rhomboid mayor. Yang kedua ada nervus thoracicus longus. Dia itu merupakan divisi anterior C5, C6, dan C7. Dia akan nervus ini akan menginervasi dari musculus serratus anterior. Kemudian yang ketiga itu ada nervus subclavius, itu merupakan subdivisi anterior dari C5 dan C6. Nah, yang selanjutnya itu ada truncus. Nah, bagian truncus itu ada bagi menjadi 3 seperti yang udah aku sebutin tadi, yaitu ada truncus superior, truncus media, dan juga truncus inferior. Kemudian lanjut ke divisi. Jadi yang pertama itu divisi anterior dari truncus superior dan truncus media itu akan membentuk fasciculus lateralis. Divisi posterior dari semua truncus itu akan membentuk fasciculus posterior, dan divisi anterior dari truncus inferior akan membentuk fasciculus medial. Nah, di fasciculus ini ada beberapa saraf yang keluar. Di antaranya itu ada nervus pectoralis lateral dan medial, nervus subscapularis superior, nervus thoracoldorsalis, dan juga nervus subscapularis inferior. Lanjut, pada bagian akhir dari plexus brachialis ini dikenal dengan saraf terminal. Itu akan keluar beberapa syaraf yang dibagi menjadi 3 fasciculus, yaitu ada fasciculus lateral, fasciculus medialis, dan juga fasciculus posterior. Yang pertama kita bahas itu fasciculus lateral. Di fasciculus lateral ini akan keluar syaraf-syaraf, di antaranya itu ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan juga nervus medialis. Nah, nervus ini kan akan menginervasi otot-otot yang ada pada area ekstremitas superior kan. Nah, otot-otot apa aja sih yang bakal diinervasi oleh nervus-nervus ini? Jadi yang pertama itu nervus musculocutaneus, dia akan menginervasi beberapa muskulus pada regio brachium seperti musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan juga musculus bicep brachii. Kemudian untuk nervus medianus, dia itu akan menginervasi sebagian besar muskulus yang berada pada lamina superficialis bagian ventral dari regio antebrachium, yaitu ada musculus pronator teres, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficial, dan juga musculus flexor carpi radialis. Nah, cabang dari nervus medianus ini yaitu nervus interosseus, dia itu akan menginervasi muskulus yang berada pada lamina profunda bagian ventral dari regio antebrachium, yaitu musculus flexor pollicis longus dan juga musculus pronator quadratus. Yang selanjutnya kita pindah ke fasciculus medialis. Itu ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus ulnaris, dan juga nervus medianus. Nah, muskulus apa aja sih yang diinervasi oleh nervus ini? Jadi nervus ulnaris itu akan menginervasi musculus
maaf, saya ulangi, nervus ulnaris itu akan menginervasi muskulus flexor carpi ulnaris, yaitu salah satu muskulus yang ada pada lamina profunda bagian ventral regio antebrachium. Kemudian juga ada muskulus flexor digitorum profundus, yaitu muskulus yang ada di lamina profunda bagian ventral dari regio antebrachium. Nah, yang terakhir itu ada fasciculus posterior, itu ada dua nervus, yaitu nervus subscapularis nervus subscapularis superior dan nervus subscapularis inferior. Nah, nervus subscapularis superior yaitu akan menginervasi musculus teres major. Kemudian ada satu lagi musculus yaitu musculus subscapularis, yaitu akan diinervasi oleh nervus subscapularis superior et inferior. Nah, kita lanjutin lagi nih untuk pembahasan di bagian ekstremitas superior dari tubuh manusia. Nah, itu jadi kita akan yang selanjutnya ini nih kita akan membahas tentang inervasi regio dan juga insersio dari muskulus penyusun regio dorsum ekstremitas superior. Jadi regio dorsum tuh bagian ininya. Nah, itu tuh ada beberapa muskulus yang menyusun ya. Nah, ini untuk gambar-gambar yang lebih jelasnya. Itu yang pertama ada muskulus trapezius. Nah, musculus trapezius ini origonya ada pada protuberantia occipitalis externa, dan processus spinosus itu ada di VC7 dan semua VT. Kemudian untuk insersionya itu ada pada clavicula, spina scapula, dan juga acromion. Lalu fungsinya untuk apa sih? Jadi musculus trapezius ini fungsinya untuk rotasi scapula dan kemudian ada fleksi brachium dan juga abduksi dari scapula. Nah, musculus trapezius ini dia diinervasi oleh nervus accessorius. Yang selanjutnya itu ada nervus latissimus dorsi. Ya, ini gambarnya. Itu dia origonya ada pada proseus spinosus VT7 sampai 12, spina iliaca dan 4 costae bagian bawah. Insersionya ada pada sulcus intertubercularis humeri, dan fungsi dari musculus latissimus dorsi ini adalah untuk ekstensi, adduksi, endorotasi lengan atas. Musculus latissimus dorsi ini dia diinervasi oleh nervus thoracica. Kemudian kita lanjut ke musculus yang selanjutnya, itu ada musculus rhomboideus major. Itu origonya ada pada processus spinosus VT 2-5. Insersionya ada pada margo medialis scapula. Fungsinya untuk mengangkat dan adduksi dari scapula. Dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Yang selanjutnya ada musculus rhomboideus minor. Dia origonya itu ada pada processus spinosus VC7 dan VC1. VC7 dan VT1. Untuk insersionya itu ada pada margo medialis scapula. Fungsinya untuk mengangkat dan adduksi dari scapula. Dan musculus rhomboideus minor ini dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Kemudian yang terakhir pada regio dorsum ini ada musculus levator scapula. Ya, ini letak muskulusnya, dia itu origonya ada pada processus transversus VC1 sampai 4, kemudian insersionya itu ada pada margo medialis scapula atau angulus superior. Nah, fungsinya ini untuk mengangkat bagian medial scapula dan juga menarik bahu ke bagian belakang. Dia diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, selanjutnya kita akan bahas penyakit yang ada pada area ekstremitas superior. Itu ada yang namanya wing scapula. Nah, wing scapula ini adalah kondisi di mana scapula itu terlihat menonjol di bagian belakang punggung. Nah, itu bisa dilihat dari gambar ini. Dia kan bagian
belakang punggungnya itu ada tonjolan gitu kan, membentuk tulang. Jadi skapula itu menonjol ke belakang. Nah, keadaan ini itu bisa terjadi akibat lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus. Dan itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan bisa kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu.